Apakah Tuhan menentukan orang yang binasa dan orang yang diselamatkan? Apakah predestinasi itu alkitabiah? Apakah sekali selamat tetap selamat itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya? Pahami dulu bahwa predestinasi itu bukan fatalisme. Kalau fatalisme, orang tidak dapat mengelak dari takdir atau garis yang sudah ditentukan oleh yang di atas. Sehingga respon manusia tidak punya pengaruh apa-apa. Ini membuat manusia seperti diperlakukan kayak robot. Tapi predestinasi adalah cara Tuhan melihat dan memilih kita melalui satu titik waktu dalam hidup kita dalam kedaulatannya. Dimensi waktu Tuhan bukan kayak kita. Tuhan itu melihat masa lalu, masa sekarang, dan masa depan kita dalam satu titik sekaligus. Inilah yang disebut dengan dimensi satu titik waktu. Tapi kita ini berjalan dalam waktu kronologis, sehingga masa lalu sudah terjadi, masa sekarang sedang kita hadapi, dan masa yang akan datang yang akan kita hadapi. Makanya setiap tahun kita merayakan ulang tahun, karena kita berada dalam waktu kronologis. Nah, predestinasi itu selalu memakai dimensi satu titik yang hanya Tuhan sendiri yang punya dalam kedaulatannya. Banyak ayat berbicara tentang hal ini. Contoh, di Efesus 1 ayat 4 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Tapi di sisi lain kita melihat bagaimana manusia diberikan kesempatan untuk merespons anugerah Tuhan dengan benar. Misal di Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Nah, ayat-ayat itu tadi menjelaskan bagaimana manusia harus merespons anugerah dengan benar. Nah, ayat berikut ini berbicara mengenai tanggung jawab kita untuk bertekun dalam iman supaya kita mengalami apa yang dinamakan dengan proses keselamatan yang terus berlangsung dan mencapai pemenuhannya pada masa glorification, pemuliaan ketika Yesus datang yang kedua kali. Filipi 2 ayat 12 dikatakan bahwa kita diperintahkan untuk mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Ayat 13-nya, anugerah Tuhanlah yang memampukan kita. Lalu 2 Korintus 7 ayat 1 dikatakan, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. 1 Petrus 1 ayat 17, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Nah, dari predestinasi ini muncullah konsep sekali selamat tetap selamat. Tapi wajib dicatat bahwa konsep ini harus dilihat dari kacamata Tuhan yang melihat setiap individu dalam satu titik dimensi waktu. Sekali selamat tetap selamat adalah hak prerogatif Tuhan dalam kedaulatannya. Bagian kita yang hidup dalam dimensi waktu kronologis ini adalah bertekun, bertanggung jawab, dan berdisiplin rohani. Orang Kristen wajib berdoa, merenungkan firman Tuhan, bersekutu, dan membangun keintiman dengan Tuhan, serta sesama orang percaya. Termasuk tetap bertahan dalam iman di tengah masalah dan penganiayaan. Tapi percayalah bahwa anugerah Tuhan tetap bekerja pada masa lalu ketika kita diselamatkan, pada masa sekarang ketika keselamatan sedang berlangsung, dan pada masa yang akan datang ketika keseluruhan proses keselamatan itu tergenapi. Amin.